3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Namun, sebagai yang tertinggi dari umat manusia, Anda bertindak sembrono di dunia kuno dan dunia surgawi, dan bahkan mengusir tim penegak hukum dari Dewan Ras Manusia. Saya tidak ingin bertarung dengan Anda, tetapi Anda telah melanggar aturan Dewan Ras Manusia, dan aku tidak punya pilihan selain membawamu. Sosok besar itu mengeluarkan suara. Selama kamu tidak menyerah dan pergi ke Dewan Manusia bersamaku, aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu. Oke. Tuan Tianhe berkata, dengan sangat santai. Dia tidak berpikir bahwa pengrajin tertinggi memenuhi syarat untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Dia adalah yang tertinggi lama, dan meskipun dia terkenal, dia dulu hanya yang tertinggi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dia? Pengrajin tertinggi menyaksikan dari jauh, tetapi dia tidak berani ceroboh. Karena, reputasi penguasa Tianhe jauh lebih buruk daripada Raja Raksasa dalam hal kekuatan, status, dan ketenaran. Dia bisa dianggap sebagai tulang punggung dewan tertinggi umat manusia. Dia pasti orang yang paling kuat di alam semesta. Suatu kali, penguasa Tianhe berjalan keluar wilayah, dan dikepung oleh 3 bangsawan ras alien, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua inilah yang menciptakan gengsinya yang tak ada habisnya. Hanya saja saya telah dikurung selama bertahun-tahun, dan saya benar-benar ingin tahu seberapa jauh saya dari orang-orang kuat seperti penguasa Tianhe. Semangat perang membara di hati pengrajin tertinggi, menatap sungai luas di kejauhan. Ya, apakah kamu bahkan ingin melawanku? Penguasa Tianhe mengeluarkan suara. Kenapa? Kamu tidak bisa. Pengrajin tertinggi menatap lawannya dan tersenyum. Dikatakan bahwa kekuatan penguasa Tianhe adalah yang paling kuat di antara anggota umat manusia. Saat itu, saya ingin memahami kekuatan penguasa Tianhe, tapi celahnya terlalu besar. Sekarang, karena saya telah menembus yang tertinggi, saya benar-benar ingin melihat prestise penguasa Tianhe. Hahaha. Sosok Chang He bergetar karena tawa. Menarik. Tuan Kuil, kamu layak dibuat oleh pengrajin kuno. Misalnya, Tuan Kuil yang bekerja hari ini berani melawan leluhur keluarga Xiao di dunia kuno. Benar saja, kamu punya keberanian dan kesombongan yang besar. Tapi apakah kamu yakin mau? Aku sudah memberimu martabat. Aku tidak akan melakukan apapun padamu jika kamu ingin kembali bersamaku. Tetapi jika kamu ingin mengambil inisiatif denganku, aku tidak bisa memberimu martabat. Titik. Mata penguasa Tianhe tenggelam, meledak. Dan tiba-tiba ada kekuatan besar yang mekar di tubuhnya. Sekarang juga, di langit, serangkaian sosok muncul. Qin Chen dan Master Pedang Abadi telah tiba. Selain mereka, Ji Wuxi dan Ji Ruyu mendekati satu demi satu. Merasakan napas penguasa Tianhe, Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Nafas penguasa Tianhe begitu mengerikan sehingga sedikit lebih mengerikan daripada Xiao Endless, Ji Tianguang dan bahkan Raja Raksasa. Bisakah Mahaguru menahannya? Empu. Jika Qin Chen benar-benar ingin bertarung, bahkan jika dia dikalahkan, dia akan bertarung sampai mati, dan tidak akan membiarkan Mahaguru menanggungnya sendirian. Setidaknya, dia masih memiliki kekuatan pedang dari leluhur pedang. Setelah dibebaskan, penguasa Tianhe mungkin tidak dapat melawan. Lagi pula, leluhur pedang adalah leluhur paviliun pedang Tongtian di zaman kuno. Dari segi kekuatan dan status, dia setidaknya kuat seperti leluhur Yuanmo. Pengrajin tertinggi juga merasakan nafas Qin Chen, dan segera berkata, tetap di surga, jangan keluar. Jangan tidak sabar, penguasa Tianhe tidak berani memasuki surga, yang akan mengarah ke keruntuhan dan fragmentasi langit adapun saya, haha, penguasa Tianhe. Tidak membuatku mundur. Suara master pengrajin turun, dan dia langsung tertawa. Melihat penguasa Tianhe, dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Jangan bicara omong kosong. Waktuku sangat berharga. Pengrajin tertinggi langsung bersorak, dan matanya memancarkan cahaya nyata yang terlihat dengan mata telanjang. Dia meraung, sombong dan sombong. Layak menjadi penguasa aula kerja dewa. Di tangan Chang He, senjata berharga seperti Warhammer tiba-tiba muncul. Di sisi lain, senjata yang sama seperti Warhammer juga muncul.
Kedua palu perang ini berwarna perunggu, dengan lingkaran cahaya emas di dalamnya. Sepasang harta saya ini, yang disebut surga dan bumi, adalah senjata paling berharga. Di antara mereka, mereka juga kuat. Kata penguasa Tianhe, bejana yang paling berharga dari yang paling berharga. Pengrajin tertinggi adalah pengrajin. Secara alami, tingkat harta yang sama dapat dibagi menjadi tinggi dan rendah. Harta tertinggi yang digunakan oleh penguasa Tianhe ini adalah harta tingkat menengah. Supremasi umum mungkin tidak memiliki peralatan yang paling berharga, tetapi penguasa Tianhe tidak hanya memiliki peralatan yang paling berharga, tetapi juga memiliki peralatan yang lebih kuat di antara mereka, yang menunjukkan status dan kekuatannya. Di kejauhan, anggota lain dari tim penegak hukum di tempat kejadian, serta banyak makhluk surgawi, semuanya menyebar dengan cepat, mengawasi dari jauh, dan mereka tidak berbicara atau berbaur. Pertempuran tertinggi sangat jarang, dan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Orang-orang dari tim penegak hukum sangat bersemangat dan memegang tangan mereka dengan erat. Mereka percaya pada kekuatan penguasa Tianhe. Ambil 3 langkah dariku, dan aku tidak akan menangkapmu. Kurasa Master Kuil Karya Suci tidak ingin mengkhianati Teran kita. Dia akan pergi ke Dewan Teran sendirian. Jika kamu bisa menghentikanku, aku akan memberimu kesempatan ini. Langkah pertama. Begitu suara penguasa Tianhe terdengar, dia langsung bergerak. Awalnya, penguasa Tianhe masih berada di kehampaan alam semesta yang jauh, proyeksi yang menjulang tinggi, tetapi sekarang dia bergerak. Boom! Saya melihat pemandangan sungai besar melintasi langit dalam sekejap, langsung memaksa ke Mahaguru. Ayolah! Aula harta karun di tubuh pengrajin tertinggi tiba-tiba terbuka, dan menampilkan harta karunnya sendiri untuk pertama kalinya. Setiap langkah juga berubah menjadi streamer. Kunci, guru ilahi berteriak keras, dan tubuhnya membubung hingga puluhan ribu kilometer. Ini adalah kekuatan supernatural Dharma yang berkembang dari sumber Mahaguru. Segera setelah itu, dia menggunakan keahlian terbaiknya, dan kekuatan membara dari Mahaguru mengalir ke aula harta karun di atas kepalanya. Wah! Wah! Aula harta karun yang luas tiba-tiba bersinar, dan rantai warna-warni menyapu dalam sekejap. Rantai menembus udara, dan kekuatannya mengerikan. Mereka langsung berubah menjadi Skynet yang padat, menghalangi arah penguasa Tianhe. Rantai di langit menciptakan pusaran yang berputar, menghancurkan ruang di sekitarnya. Begitu muncul, keahlian tertinggi adalah trik terbaik. Karena penguasa Tianhe berbeda dari supremasi lainnya. Dia telah membuat prestasi luar biasa dalam perang dan memenuhi syarat untuk ini. Ledakan! Aula harta karun sedang booming dan kekuatannya begitu kuat sehingga semua orang yang hadir berubah warna. Dan Warhammer yang dipegang oleh Lord of Tianhe seperti petir. Ledakan, 2 panah pita perunggu kuno, membombardir rantai yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi pada saat yang sama, dan kekuatan yang kuat bertabrakan Tuan Tianhe, yang memegang 2 palu perang, terbang mundur secara langsung, dan pengrajin tertinggi mundur beberapa langkah berturut-turut. Besar! Mata penguasa Tianhe tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi. Benar-benar dapat menghalangi langkahku. Hahaha, tidak heran begitu sombong. Tianhezi memimpin sepasang palu perang, dan prestise menyebar ke seluruh dunia. Aku meremehkanmu. Blokade lapangan sungai panjang tuanku saja jelas tidak cukup untuk menekanmu. Sebaliknya, itu membuatku dirugikan. Hanya dengan tangan ini kamu cukup untuk berada di puncak daftar. Lakukan langkah keduaku lagi. Itu adalah kekuatan tertinggi yang kuciptakan. Suara itu langsung masuk ke dalam pikiran Mahaguru. Ledakan, pemberontakan roh. Penguasa Tianhe bergerak lagi. Diam, bayangan virtual sungai yang tinggi akan langsung menyerang keahlian tertinggi. Ledakan, bersama dengan Warhammer, dunia sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, membentuk dunia yang gelap, seolah-olah berada di sungai. Ya, domain macam apa artinya ini? Domain Tianhe yang terkenal dari Tianhe ini adalah kejutan rahasia. Penguasa Tianhe sangat kuat. Dia paling terkenal dengan medan Tianhe-nya, yang membentuk tempat Tianhe yang mengerikan dan mengepung musuh. Di medan Tianhe ini, kekuatan musuh akan melemah, tapi kekuatannya sendiri bisa ditingkatkan. Ledakan, dengan kekuatan besar dari sungai surga yang tak berujung, Warhammer seperti 2 dunia, langsung menghancurkan pengrajin tertinggi. Pecahkan untukku. Seluruh kuil itu seperti pelangi, yang mengapung di atas langit dan mengeluarkan suara gemuruh.
Bang, pengrajin tertinggi merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, dan dampak kuatnya ada pada rantai rumah harta karun. Melalui rantai, itu ditransmisikan ke rumah harta karun. Namun, setelah 2 lapis pelemahan, tidak ada lagi ancaman, tetapi dampaknya masih membuat pengrajin tertinggi langsung mundur. Menderu dan menabrak, dan kekosongan belakang rusak lapis demi lapis. Namun, pengrajin tertinggi melawan, dan tubuhnya setinggi dewa. Ya, lagi, penguasa Tianhe menatap pengrajin tertinggi, dan matanya bermartabat. Kekuatan pengrajin tertinggi berada di luar dugaannya. Bukankah belum lama ini pihak lain berhasil menembus yang tertinggi? Tampaknya istana di atas kepalamu juga harus menjadi kehadiran yang kuat dalam senjata paling berharga. Kalau tidak mungkin menahan seranganku. Penguasa Tianhe menatap istana di atas kepala pengrajin tertinggi, yang memancarkan bau yang tidak enak. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sangat melemah saat melewati istana. Apakah tidak ada keberadaan yang lemah di bejana yang paling berharga? Pengrajin tertinggi juga memandang penguasa Tianhe. Mencibir di hatiku. Apakah kamu sedang bercanda? Ini adalah harta karun teratas yang diwariskan oleh pengrajin kuno. Ini adalah yang terbaik dari harta karun. Apakah itu sebanding dengan Warhammer of the Lord of Tianhe? Adapun harta karun, dia memiliki keahlian terbaik dan tidak takut pada siapapun. 2 langkah telah berlalu. Apakah ada yang ketiga? Pengrajin ilahi berkata dengan angkuh. 2 jurus pembunuhan besar penguasa Tianhe gagal memenangkannya. Dia hanya terluka, apalagi lukanya sangat ringan. Pada levelnya, cedera seperti ini tidak ada apa-apanya. Dapat dikatakan bahwa serangan Lord of Tianhe sebelumnya tidak mengancamnya. Mendesis. Di kejauhan, banyak orang yang menonton menghirup udara dingin. 2 gerakan. Penguasa Tianhe belum memenangkan keahlian tertinggi. Bukankah pengrajin tertinggi itu hanyalah dewa belum lama ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Hanya ada 1 hantu yang tersisa dalam pertempuran berdarah itu, tetapi dia gemetar saat ini, karena dia merasa seolah-olah telah menendang pelat besi. Sekte Tianyuan juga merupakan kekuatan teratas Teran. Pemimpin Sekte Tianyuan juga seorang veteran Tianzun. Kekuatannya tidak kalah dengan Raja Raksasa dari klan Raksasa, dan bahkan dekat dengan penguasa Tianhe. Itu sebabnya dia sangat sombong dan sombong. Orang-orang dari Sekte Tianyuan memiliki modal yang sombong dan sombong. Tapi sekarang, dia ketakutan. Jika pengrajin tertinggi benar-benar dapat menahan serangan penguasa Tianhe, bukankah itu berarti dia juga dapat menahan serangan pemimpin Sekte Tianyuan? Jika demikian, dia sombong sebelumnya, seperti badut. Bagus sekali, kamu bisa memblokir 2 gerakanku. Kamu cukup bagiku untuk menganggap serius. Tapi gerakan ketiga ini tidak sebaik sebelumnya. Ledakan. Pada penguasa Tianhe, nafas yang mengerikan naik. Samar-samar, setelah sosok penguasa Tianhe yang menjulang tinggi, Tianhe yang luas muncul. Tianhe tidak terbatas, seolah-olah dapat menutupi seluruh alam semesta. Luas dalam arti mutlak. Begitu sungai Tianhe keluar, alam semesta mengaum. Orang ini, sepertinya dia tidak lemah. Dia telah mengolah tubuh di luar Dharma, sungai darah. Beberapa metodenya mirip dengan milikmu. Di dunia yang kacau, leluhur naga tertawa. Memang benar ada sesuatu di dalamnya. Itu adalah perpaduan tubuh dan harta hukum untuk membentuk tubuh di luar hukum. Sungai Tianhe dan tubuh itu abadi, tetapi jauh dari sungai darahku. Itu bukan di tingkat yang sama sekali. Kaisar Sungai Darah meremehkan untuk tersenyum. Selama aku memulihkan 1% dari kekuatanku, aku bisa menelannya dalam 1 gigitan, percaya atau tidak. Di luar tubuh, Qin Chen ragu. Tuanku, Suehe berkata sambil tersenyum, tubuh di luar Dharma harus menggunakan harta khusus untuk membawa jiwa dan membiarkan jiwa berintegrasi ke dalam harta. Jika harta tidak dihancurkan, jiwa tidak akan dihancurkan. Apakah ada cara lain? Qin Chen terkejut. Hanya saja tubuh fisik beberapa ras tidak cukup kuat, jadi cara mereka tampil jauh lebih buruk daripada cara bawahan mereka dilahirkan dalam kekacauan sungai darah untuk menunjukkan kecerdasan mereka. Sungai darah. Di sisi lain, nafas penguasa Tianhe telah sepenuhnya terkunci dalam keahlian tertinggi. Tiba-tiba, semua orang menahan napas. Karena mereka semua dapat melihat bahwa jurus utama Tianhe adalah jurus yang unik. Seberapa kuat keterampilan unik penguasa Tianhe? Saya tidak tahu.
Saya hanya tahu bahwa terakhir kali, saya mendengar bahwa ada 3 bangsawan ras alien yang menyerang penguasa Tianhe. Akibatnya, penguasa Tianhe menjelma menjadi Tianhe, memblokir serangan itu, dan kemudian menggunakan miliknya keterampilan unik, yang secara langsung membuat salah satu dari 3 bangsawan terluka parah dan diambang kematian. Dikatakan bahwa jika tidak ada 2 lord tertinggi lainnya di sisi saat itu, salah satunya akan dibunuh langsung oleh Lord of Tianhe. Ada banyak diskusi dan harapan. Dulu, rumor ini hanya terdengar di legenda, tapi sekarang, mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri, betapa tidak hebohnya. Tubuh utama Tianhe mundur, langsung ke Tianhe yang luas. Ledakan, seluruh Tianhe telah berubah menjadi raksasa. Raksasa itu tingginya ratusan juta kaki. Di dunia ini, sepasang palu perang besar bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya perunggu yang menyilaukan menutupi segalanya. Lebih kuat dari cahaya miliaran bintang. Ledakan, kekuatan kedua palu melonjak dan tiba-tiba jatuh, dan palu menjadi kabur dalam sekejap. Sebuah sungai yang mempesona mengalir melalui alam semesta, dan sungai yang cerah itu tampak mengalir perlahan, tetapi itu sudah ada di depan Maha Guru. Ledakan, tampaknya sungai itu lambat dan cerah, tetapi membuat sang master tampak menghadapi tsunami lautan kosmik. Rusak, bahkan di hadapannya, Maha Guru merasakan semburan keputusasaan. Dia dengan kuat mengusir emosi negatif ini, yang bukan merupakan serangan jiwa, tetapi serangan sempurna sampai batas tertentu, yang membuat orang merah. Yang membuat orang merasa tidak berdaya. Tentu saja, pengrajin tertinggi memiliki kemauan yang kuat, mengeluarkan emosi negatif dalam sekejap, dan mencoba yang terbaik untuk mempromosikan rumah harta karun di atas kepalanya. Bersenandung, aula harta karun bergetar hebat, dan langit dan bumi berguncang, menyelimuti dewa yang Maha Esa. Bang-bang, Bright River berdampak gila pada aula harta karun, rune yang tak terhitung jumlahnya di aula harta karun berkedip, rantai jalan, cahaya jalan bermekaran, sangat kokoh, hanya menahan dampak sungai. Itu stabil seperti rumah harta karun. Namun, setelah dilemahkan berkali-kali oleh dampak yang luar biasa, setiap bagian dari kekuatan tertinggi tubuh masih bergetar. Kemarahan akibat benturan membuat sang master terbang menjauh, seolah-olah dia telah dirusak, dan kemudian dia berhenti di kejauhan. Semuanya menghilang, masih alam semesta yang damai, semuanya. Sumber tertinggi saya telah kehilangan 1%. Dia benar-benar terkejut, tapi dia menggunakan aula harta karun untuk menahan gerakan ini, dan kemudian menggunakan tubuhnya untuk menahannya. Dia masih kehilangan 1% dari sumbernya. Jika Anda tidak memiliki aula harta karun untuk melawan, tetapi menggunakan harta karun biasa untuk melawan, saya khawatir dampaknya akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bisakah satu gerakan benar-benar menghancurkan 1/10 dari asalnya? Meskipun tidak banyak sumber dari 1/10, sungguh merupakan hal yang mengerikan bagi seorang penguasa untuk kehilangan 1/10 dari sumbernya. Artinya, satu gerakan bisa sangat menyakitinya. Beberapa gerakan bisa membuatnya jatuh dan dibantai. Dia terkejut. Dia tidak tahu. Penguasa Tianhe bahkan lebih terkejut lagi. Apa penguasa Tianhe, yang selalu sangat tenang, benar-benar terkejut. Sekarang dia berdiri di atas yang tertinggi. Pertama-tama, dia menjadi terkenal sejak lama. Kedua, dia mengolah tubuh di luar dharma, kekuatan tertinggi yang istimewa. Dalam hal kekuatan tempur, itu bisa disebut sangat mengerikan pada yang tertinggi. Kombinasi kedua skill ini terlihat sederhana, namun nyatanya, dua kekuatan mengerikan itu sulit untuk mengerahkan kekuatannya secara bersamaan. Langkah ini, dia adalah pemimpin dalam tim penegakan hukum Dewan Manusia. Karena dia memiliki sarana dan ancaman untuk membuat kejadewa tertinggi. Tapi sekarang, dengan jurus terkuatnya, dia gagal melukai perajin tertinggi. Bahkan, nafas perajin tertinggi hanya melemah 1%, tidak banyak. Bagaimana dia tidak kaget? Langkahku ini menghabiskan banyak sumber daya, tapi sepertinya dia tidak mengalami banyak kerugian. Kejutan utama Tianhe terkejut. Dia tidak tahu, ada aula pengumpulan harta karun tingkat atas untuk pengrajin tertinggi. Apalagi, ada banyak harta di tubuhnya. Selain itu, sebagai penghalus senjata, tubuh fisik pengrajin tertinggi jelas merupakan jenis teror dari yang tertinggi. Beberapa faktor bertambah. Jika Anda tahu bahwa Anda dikalahkan oleh harta karun teratas, Master Tianhe akan merasa lega,
tetapi dia tidak tahu bahwa pengrajin di seberang memegang harta karun tingkat atas. Apa nama gerakan ini? Karya ilahi di kejauhan mengeluarkan suara. Pemusnahan di bawah sungai. Tuan Tianhe. Kuat, sangat kuat. Aku mengaguminya. Pengrajin ilahi berkata dengan suara yang dalam. Dia mengambil 3 langkah. Langkah pertama dan langkah kedua, dan dia bisa menggunakan harta karun teratas untuk memblokirnya. Tapi langkah ketiga, meski ada harta karun teratas, dia terluka dan kehilangan 1% dari aslinya. Jika bukan karena rumah harta karun, kali ini dia akan berada dalam bahaya. Dia adalah penguasa Tianhe. Pengrajin tertinggi menghela nafas pada dirinya sendiri. Langkah terbaikku adalah memblokirku. Cederanya sangat ringan. Kamu bisa pergi ke Dewan Teran sendirian. Tim penegak hukumku tidak akan menyerangmu lagi. Kata penguasa Tianhe. Saya sudah mendapat kabar. Tetapi jika Anda tidak pergi ke Dewan Teran, lain kali tim penegak hukum saya akan bertarung. Saya khawatir itu akan berlangsung selamanya. Pada saat itu, saya tidak akan berbicara sebagai baik seperti yang saya lakukan hari ini. Tuan Tianhe mengawasi pengrajin tertinggi. Langkah sebelumnya bukanlah langkah terkuat saya. Setelah langkah terkuat saya digunakan, sumber saya sendiri akan rusak. Maka, Anda tidak akan seberuntung itu. Masih ada lagi. Penguasa Tianhe tiba-tiba mendengar. Tindakan tim penegak hukum diperintahkan oleh Dewa Leluhur. Ketika Anda pergi ke Dewan Manusia, harap perhatikan. Dewa Leluhur tidak banyak bicara seperti saya. Pada saat yang sama, dia segera membuang sungai surga yang tak berujung dan mengubahnya menjadi aliran air dan terbang menjauh. Terima kasih banyak. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Penguasa Tianhe jelas tidak ingin menjadi musuh bebuyutan bagi dirinya sendiri. Akhirnya, dia bahkan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah Ordo Dewa Leluhur. Dewa Leluhur, pemimpin sejati manusia purba. Pada masa itu, ada banyak orang kuat di level ini. Sangat disayangkan bahwa selama Perang Dunia Pertama di zaman kuno, Terans kuno tidak siap oleh iblis yang berlatih dengan yang gelap. Selain itu, yang kuat di dalam Terans tidak punya waktu untuk bereaksi, yang secara langsung menyebabkan jatuhnya banyak yang kuat. Terans kalah dan terus maju. Dalam proses ini, Dewa Leluhur menjadi pemimpin umat manusia, tetapi kemudian, kebangkitan tertinggi yang riang membuat keberadaan Dewa Leluhur dipertanyakan. Tuan Tianhe, Tuan Tianhe, anggota tim penegak hukum lainnya memanggil dengan tergesa-gesa. Mengapa kamu ingin tinggal di sini? Penguasa Tianhe memandangi mereka. Kita, banyak tim penegak hukum memiliki wajah pahit. Kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak mau melihat raja, tetapi dia hanya bisa mengikuti penguasa Tianhe untuk pergi dengan cepat. Beberapa dari mereka tahu betul mampu melawan keterampilan unik legendaris penguasa Tianhe. Pengrajin ilahi ini telah menjadi salah satu orang kuat teratas di Dewan Teran. Jika penguasa Tianhe tidak bertarung, mereka sama sekali tidak bisa memenangkan satu sama lain. Mereka hanya bisa menghina diri mereka sendiri. Tuan Tianhe, ketika Maha Guru bergumam, dia juga memahami kesenjangan antara dirinya dan yang kuat di dalam yang tertinggi. Setidaknya, pemimpin Tianhe tidak bisa mempermalukannya untuk saat ini. Suara mendesing. Tuan itu berbalik dan terbang langsung ke Debukin. Tuan Aula Kerja Dewa. Qin Chen terbang keluar dan memberi hormat. Kamu sudah selesai dengan surga. Guru memandang Qin Chen sambil tersenyum. Memandangnya, merasakan napas Qin Chen, dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar berhasil. Terima kasih kepada tuannya. Qin Chen juga berkata sambil tersenyum. Kalian berdua menerobos juga. Itu bagus. Master Kuil Sengong memandang Ji Wux dan Ji Ruyu lagi. Tepat pada waktunya, saya memiliki dua wakil master yang lebih sedikit dalam pekerjaan saya. Jika kalian berdua mau, Anda dapat mengambil posisi itu. Wakil Kepala Aula, Ji Wux dan Ji Ruyu semuanya linglung. Bisakah mereka? Jika saya mengatakan Anda bisa, Anda bisa. Seolah-olah menyadari keraguan di hati mereka, Maha Guru berkata sambil tersenyum, dan kemudian menatap Guru Pedang Abadi. Ini adalah Paviliun Pedang Tongtian. Generasi muda itu abadi. Saya telah melihat master dari Aula Kerja Dewa. Penguasa Pedang Abadi memberi hormat dengan tergesa-gesa. Cara mengintegrasikan tubuh dengan harta juga merupakan cara tubuh di luar hukum. Tampaknya ada penerus di Paviliun Pedang Tongtian. Pengrajin tertinggi berkata sambil tersenyum. Sekilas,
dia melihat bahwa tubuh Master Pedang Abadi adalah harta karun tertinggi. Pada zaman kuno, Paviliun Pedang Tongtian tidak kalah dengan karya pengrajin. Harta karun Paviliun Pedang Tongtian sungguh luar biasa.